Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau melanjutkan penjelasan tentang konsep SIP atau Session Initiation Protocol. Kemarin saya sudah menjelaskan sampai komponen dan protokol SIP, dan untuk hari ini melanjutkan materi kemarin, yaitu perintah umum pada SIP. SIP adalah protokol berbasis teks dengan sintak mirip dengan HTTP. Ada dua jenis pesan SIP, yaitu permintaan dan tanggapan. Baris pertama permintaan memiliki metode mendefinisikan sifat permintaan dan permintaan URI, menunjukkan di mana permintaan harus dikirim. Dan untuk perintah-perintahnya yang biasa digunakan pada SIP, yang pertama ini ada invite. Invite ini digunakan untuk mengundang pengguna dalam panggilan. Terus ada ask atau ACK, acknowledgement. Ini adalah perintah yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran pesan pada perintah invite. Yang ketiga ada buy, merupakan perintah untuk menghentikan hubungan antara pengguna. Terus selanjutnya ada cancel. Ini digunakan untuk menghentikan permintaan untuk seorang pengguna. Pada perintah cancel ini digunakan jika klien mengirimkan perintah invite dan mengubah keputusannya untuk memanggil penerima. Yang kelima ada option. Digunakan untuk mengumpulkan sejumlah informasi tentang kemampuan sebuah server. Kemudian ada register. Ini digunakan untuk mendaftarkan ke register lokasi pengguna saat ini. Kemudian ada info. Digunakan pada pertengahan sesi signaling atau sesi persinyalan. Terus yang terakhir ada refer. Ini menunjukkan bahwa penerima harus menghubungi pihak ketiga menggunakan informasi kontak yang disediakan dalam permintaan. Perhatikan perintah dan gambar yang ada di layar. Untuk perintah yang pertama ini perintah konfigurasi untuk pesan header 1. Nah, pesan header 1 ini ada di user agent Alice yang akan ditujukan ke Bob atau untuk mengundang Bob, user agent Bob. Berdasarkan perintah konfigurasi dan gambar tersebut, pada baris pertama berisi nama metode, yaitu metode invite untuk mengundang yang merupakan SIP URI dan nomor versi SIP yang akan digunakan. Garis yang mengikuti adalah daftar field header. Via header ini menunjukkan jalan permintaan yang telah diambil dalam konfigurasi SIP dan digunakan untuk respon rute di sepanjang jalan yang sama. Sebagai pesan turunan dari invite, hanya ada header yang dimasukkan oleh Alice. Garis koneksi berisi alamat IP 12.26.17.91 dengan nomor port 5060 dan protokol yang digunakan adalah transport UDP. Max forward header membatasi jumlah hop dengan permintaan yang dapat dibuat dalam perjalanan ke tujuannya. Max forward terdiri dari integer yang dikurangi oleh 1 di setiap masing-masing proxy yang meneruskan permintaan. Jika nilai max forward mencapai 0 sebelum permintaan mencapai tujuannya, ia ditolak dengan kode 483 sebagai respon kesalahan. Daerah to header berisi nama tampilan, yaitu yang akan ditujukan ke yang dipanggil, yaitu Bob, dan SIP atau SIPS URI sebagai bob@biloxi.com ke arah di mana permintaan awalnya diarahkan. Daerah from header juga berisi nama tampilan dari pemanggil, yaitu Alice, dan SIP atau SIPS URI dengan alamat alice@atlanta.com yang menunjukkan pencetus permintaan. Jadi Alice ini yang mengirimkan permintaan untuk memanggil
si Bob. Pada daerah header ini juga memiliki parameter tag yang berisi string acak. Perhatikan pada perintahnya itu ada tag yang sama dengan 192.830.1774, itu string acak yang ditambahkan ke URI oleh user agent client yang digunakan untuk mengidentifikasi sesi. Pada daerah call ID header berisi pengenal unik global untuk panggilan ini yang dihasilkan oleh kombinasi string acak dan nama host atau alamat IP. Kombinasi dari to tag dan from tag dan call ID mendefinisikan hubungan SIP peer-to-peer antara Alice dan Bob dan disebut sebagai dialog. Pada bagian sysec atau comment sequence berisi integer dan nama metode. Jumlah syssequence diinisialisasi pada awal panggilan, bertambah untuk setiap permintaan baru dalam dialog, dan merupakan nomor urut tradisional. Bagian syssequence ini digunakan untuk membedakan transmisi dari permintaan baru. Terus bagian kontak field header berisi SIP URI untuk komunikasi langsung antara pengguna. Via field header mengatakan unsur-unsur lain untuk mengirim tanggapan, sedangkan kontak field header mengatakan unsur-unsur lain untuk mengirim permintaan masa depan untuk dialog ini. Bagian konten tipe menunjukkan jenis badan pesan, dan bagian konten length memberikan panjang dalam oktet tubuh pesan. Untuk contoh konfigurasi yang kedua, ini untuk pesan header 13. Pada baris pertama berisi nomor versi SIP yang digunakan dan kode respon serta nama. Garis yang mengikuti adalah daftar field header via to, from, call ID, dan syssequence disalin dari invite request. Ada 3 via kolom header ini, salah satu ditambah Alice SIP user agent client, yang satu ditambah proxy atlanta.com, dan satunya lagi ditambah proxy biloxi.com. Telepon SIP Bob telah menambahkan sebuah parameter tag ke to field header. Tag ini dimasukkan oleh kedua endpoint ke dialog, termasuk dengan semua permintaan masa depan dan tanggapan dalam panggilan ini. Pada RFC 3261 mendefinisikan jenis respon SIP dalam kategori berikut ini. Yang pertama ada provisional. Ini permintaan dikirim dan sedang diproses. Yang kedua ada sukses, yang berarti aksi ini berhasil dikirim, dipahami, dan diterima. Yang selanjutnya ada redirection. Tindakan selanjutnya perlu diambil untuk menyelesaikan permintaan. Terus ada client error, yaitu permintaan berisi sintaks yang buruk atau tidak dapat dipenuhi di server ini. Terus ada server error, yaitu server gagal untuk memenuhi permintaan yang berlaku. Dan yang terakhir ada global failure, yaitu permintaan dapat dipenuhi pada server apapun. Akan saya jelaskan apa yang dimaksud dari 1xx, 2xx, dan seterusnya. Jadi untuk 1xx, 2xx ini merupakan status kode, dan digit pertama dari status kode mendefinisikan kategori respon. Jadi tanggapan antara 100 dan 199 disebut sebagai 1xx respon dan dilakukan untuk jenis lainnya. Jika respon yang diterima memiliki bentuk status kode YXX yang tidak dipahami oleh pihak penerima, maka respon tersebut diberlakukan sebagai respon Y00. Seperti contoh, jika klien menerima respon 345 yang tidak diketahui,
maka respon tersebut diperlakukan sebagai respon 300. Sebuah 1xx diketahui diperlukan sebagai 183. Jadi, setiap user agen harus tahu bagaimana bereaksi terhadap 100, 183, 200, 300, 400, 500, dan 600. Perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut menerangkan bahwa user 1 menggunakan softphone untuk berhubungan dengan telepon SIP dari user 2. Server 1 dan server 2 membantu untuk mengatur sesi pengguna. Pengaturan umum kedua proxy ini dan pengguna akhir disebut SIP trapezoid, seperti yang digambarkan oleh garis putus-putus pada gambar tersebut. Pesan muncul secara vertikal dalam urutan mereka. Contohnya, pesan yang pertama muncul yaitu invite M1, diikuti oleh pesan selanjutnya. Arah panah menunjukkan pengirim dan penerima masing-masing pesan. Setiap pesan berisi 3 digit nomor yang diikuti dengan nama dan masing-masing diberi label M dan nomor seri. 3 digit nomor adalah kode numerik pesan yang dapat dipahami dengan mudah oleh mesin seperti yang sudah dijelaskan pada bagian kategori respon SIP. Pengguna dalam hal ini manusia menggunakan nama untuk mengidentifikasi pesan. Transaksi dimulai dengan user 1 membuat invite permintaan user 2, tapi user 1 tidak tahu lokasi yang tepat dari user 2 di jaringan IP. Jadi, user 1 mengirim permintaan ke server 1. Server 1 atas nama user 1 meneruskan permintaan invite untuk user 2 ke server 2. Server 2 mengirim respon trying kepada user 1, memberitahukan bahwa server 2 berusaha untuk mencapai user 2. Server 2 akan mengetahui lokasi user 1 dengan register proxy seperti contoh sebelumnya, karena setiap user pasti sudah terdaftar pada register proxy yang ada. Perhatikan gambar tersebut. Dalam penerimaan invite M2 dari server 1, server 2 bekerja dengan cara yang sama dengan server 1. Server 2 meneruskan sebuah invite request untuk user 2. Jika tidak tahu lokasi, invite itu akan diteruskan ke server proxy lain sehingga invite request dapat melakukan perjalanan melalui beberapa proxy sebelum mencapai user 2. Setelah meneruskan invite M3, server 2 mengeluarkan respon trying ke server 1. Saat menerima pesan invite, telepon SIP mulai berdering menginformasikan kepada user 2 bahwa permintaan panggilan telah datang. Telepon SIP ini mengirimkan respon ringing kembali ke server 2 yang mencapai user 1 melalui server 1. Jadi, user 1 mendapat umpan balik dari user 2 yang telah menerima invite request. User 2 pada saat ini memiliki pilihan untuk menerima atau menolak panggilan. Mari kita berasumsi bahwa user 2 memutuskan untuk menerimanya. Segera setelah ia menerima panggilan, OK respon dengan kode 200 dikirim oleh telepon ke server 2 melewati jalur invite mencapai user 1. Softphone dari user 1 mengirimkan pesan ACK untuk mengonfirmasi pengaturan panggilan. Ada 3 jalan, yaitu invite, OK, ACK. Ini digunakan untuk pengaturan call yang dapat diandalkan. Perhatikan bahwa pesan ACK tidak menggunakan proxy untuk mencapai user 2. Seperti sekarang ini user 1 tahu lokasi yang tepat dari user 2. Setelah sambungan telah diatur, media mengalir antara 2 endpoint. Aliran media dikontrol menggunakan protokol yang berbeda dari SIP, misalnya RTP.
ketika salah satu pihak dalam sesi memutuskan hubungan panggilan user 2 dalam kasus ini, maka user 2 mengirim pesan bye ke user 1 dan user 1 mengirim pesan oke 200 untuk mengkonfirmasi pemutusan sesi. Ada penjelasan tambahan mengenai call, dialog, transaction, and message. Nah, pada message ini adalah badan tekstual individu yang dipertukarkan antara server dan klien. Ada dua jenis pesan, yaitu request and response. Terus yang kedua ada transaction. Terjadi antara klien dan server yang terdiri dari semua pesan dari permintaan pertama yang dikirim dari klien ke server sampai akhir respon yang dikirim dari server ke klien. Jika permintaan tersebut invite dan respon akhir adalah non-2xx, transaction juga mencakup ACK untuk respon. ACK untuk respon 2xx ke invite request adalah transaction yang terpisah. Terus ada dialog, adalah hubungan SIP peer-to-peer antara dua user agen yang berlangsung selama beberapa waktu. Sebuah dialog diidentifikasi oleh call ID, local tag, dan remote tag. Sebuah dialog biasanya disebut juga call log. Dan yang terakhir, call. Ini dari tujuan penelpon terdiri dari semua dialog yang terlibat. Beberapa pakar juga berpendapat bahwa sebuah call sama dengan sebuah sesi. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.